Setelah registrasi untuk masuk ke dalam Museum Surabaya Siola, kita bisa langsung scan barcode yang sudah tersedia untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai apa saja yang ada di Museum Surabaya Siola. Cinta tanah air sendiri merupakan salah satu bentuk karakter yang harus dimiliki oleh setiap warga negara, yaitu mengenai hak, kewajiban, dan keikutsertaan dalam upaya bela negara. Dan melalui field study ini, kita diajak untuk memperkuat nilai-nilai nasionalisme dalam diri dan memahami bagaimana Museum Surabaya Siola berfungsi sebagai pusat edukasi untuk memperkenalkan nilai-nilai sejarah dan perjuangan bangsa, khususnya di Surabaya. Untuk lebih lanjutnya, check this out! Masuknya bangsa Belanda ke Surabaya. Belanda masuk ke Nusantara melalui kosi dagang bernama VOC. VOC pertama kali mendarat di Ambon tahun 1602 dan di Surabaya tahun 1617. VOC memiliki hak istimewa bernama oktroy, yaitu dapat memonopoli perdagangan rempah, membentuk angkatan perang, mendeklarasi perang, dan mengadakan perjanjian dengan raja. Di tahun 1617, VOC saat itu dipimpin oleh Jan Pieterszoon Koen mendirikan kantor dagang di Surabaya. Pada saat itu, di Surabaya sedang terjadi konflik dengan Mataram. Dan secara tidak langsung pula terjadi konflik antara VOC dengan Mataram. Setelah terpukul mundur hingga menutup kantor dagangnya, VOC kembali menjalin hubungannya baik dengan Mataram di bawah penerus Sultan Agung. Hubungan yang baik ini berdampak pada kembalinya izin operasi VOC di Pulau Jawa termasuk Surabaya. Selanjutnya adalah jatuhnya Surabaya ke tangan VOC. Terancamnya Amangkurat II karena kekuasaan Trunojoyo membuatnya bersekongkol dengan VOC. Dipimpin oleh Cornelis Pilman, VOC setuju untuk membantu Amangkurat II dengan syarat biaya perang harus ditanggung pihaknya. Selain itu, semua pelabuhan milik Mataram di pesisir utara digadaikan kepada VOC dan dikembalikan setelah Mataram melunasi hutangnya. Seluruh wilayah Mataram antara sebelah barat sungai, Pemanukan hingga pesisir selatan juga harus diserahkan kepada VOC. Selain itu, VOC meminta hak monopoli atas perdagangan kain dari India dan Persia serta beras di wilayah Mataram, serta pemberian izin untuk menaruh pasukannya di ibu kota Mataram. Semua syarat ini disetujui oleh Amangkurat II dan dengan bantuan hutang dari VOC inilah Amangkurat membangun kerajaan baru di Kartasura di dekat Solo untuk menggantikan keraton yang dikuasai oleh Trunojoyo. Amangkurat II dengan bantuan VOC berhasil mendesak mundur Trunojoyo yang kemudian dibunuh pada tahun 1680 dan kemenangan ini membuat Surabaya secara de facto berada di bawah kekuasaan VOC hingga penyerahan secara resmi di tahun 1743. Setelah sekian lama menguasai Hindia Belanda, kekuasaan Belanda akhirnya digantikan oleh Jepang. Jepang menyerang Surabaya dengan serangan udara yang membuat tentara Belanda melarikan diri dan menjadi tawanan. Kedatangan Jepang disambut gembira oleh rakyat Surabaya dengan harapan mereka akan bebas dari penjajahan Belanda. Jepang mendirikan peraturan baru dan memanfaatkan pabrik-pabrik besar seperti Lindetvestokvis untuk keperluan perang. Mereka juga menyita perkebunan gula Belanda dan mendirikan Sendenbu untuk melakukan propaganda. Propaganda dilakukan untuk mendapatkan dukungan rakyat, mendorong mereka untuk bekerja di peta dan sebagai romusa atau buruh kasar. Jepang menghapus pengaruh Belanda dengan mengganti pimpinan pemerintahan dan mata uang, serta melarang penggunaan bahasa Belanda dan Inggris. Dalam bidang pendidikan, Jepang memberikan akses yang lebih luas untuk kaum pribumi, meskipun pendidikan lebih berfokus pada latihan militer, seperti baris berbaris, wajib gundul bagi laki-laki, serta kerja bakti dan senam. Perlu diingat, perjuangan Indonesia nyatanya belum berhenti meski sudah merdeka. Indonesia masih membutuhkan banyak hal untuk membentuk sebuah negara. Dalam hal ini, masyarakat Surabaya masih perlu melewati pertempuran 10 November. Diawali dari datangnya pasukan sekutu yang ditunggangi Nica dan mulai memuncak ketika AOS Malabi tewas, yang mana menyulut emosi pasukan sekutu. Long story short,
Pertempuran hebat terjadi pada tanggal 10 November 1945 dan berlangsung selama lebih dari 2 pekan. Pada saat itulah terjadi juga insiden Hotel Yamato yang terjadi akibat Belanda melakukan tindakan yang dinilai provokatif, yaitu mengibarkan bendera merah putih biru dan dilanjutkan dengan peristiwa perobekan warna biru pada bendera tersebut sehingga menjadi bendera merah putih. Secara keseluruhan, melaksanakan field study ke Museum Surabaya Siola membuat kami melihat dan memahami perjalanan sejarah kota Surabaya. Pengalaman ini juga membuat kami menjadi lebih cinta tanah air dan menyadari peran kami sebagai generasi muda adalah menjadi agen pembangun negara untuk mencapai kemajuan.